Waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Semoga para jamaah subuh semua senantiasa dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang dimensi-dimensi ibadah bagian ke-5 dan 6, yaitu ibadah itu mempunyai dimensi moral dan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah itu sendiri. Jadi dimensi moral dan sosial itu dimensi pasca ibadah, atau disebut juga atharul ibadah, bekas dampak dari ibadah. Semua ibadah itu niscaya melahirkan dampak atau bekas. Misalnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Dampak dari sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dampak. Kalau disebut dampak dari semua ibadah ritual itu dua sebetulnya kalau disebut secara global, yaitu secara dakhiliyah, secara internal ke dalam diri itu pembentukan at-taqwa, manusia yang selalu waspada, menjaga diri. Kata Suryo Mentaram, eling lan waspodo. Eling itu sadar, selalu sadar tentang dari mana berasal, mau kemana, kata Suryo Mentaram. Atau istilahnya itu sadar akan sangkan paraning urip dan sadar akan sangkan paraning dumada. Itu sadar, kesadaran dari mana berasal dan kemana menuju. Itu dampak ke dalam. Kemudian melahirkan orang yang sabar menghadapi segala cobaan, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dan dalam peperangan. Amanah, jujur, itu dampak dari ibadah yang diharapkan membentuk manusia seperti itu. Itu moralitas. Tapi yang kedua, selain at-taqwa, yaitu yang kedua eksternal, keluar, atau khorijiyah dalam bahasa Arabnya, itu namanya disebutnya husnul khuluq, budi luhur. Makanya dalam sebuah hadis di Bulughul Maram bab kelengkapan itu ada hadis begini, aktsaru ma yudkhiluhullahu al-jannata at-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak Allah masukkan ke dalam surga itu adalah takwa dan budi luhur. Takwa dan budi luhur itu buah as-samrah, buah dari ibadah. Kemarin sudah sampai ke ruku ya. Ruku. Esensi, substansi ruku itu adalah memuliakan Allah, mengagungkan, memuliakan Allah. Tapi pada saat yang sama, ruku juga punya pesan moral yang lain, yaitu memuliakan yang Allah muliakan. Memuliakan yang Allah muliakan, dan itu adalah manusia. Karena kalau kita mau memuliakan yang Allah muliakan, mencintai yang Allah cintai,
sama dengan mencintai ya Allah itu sendiri. Siapa yang Allah cintai, misalkan Nabi Muhammad, maka mencintai Allah tidak sah tanpa mencintai Nabi Muhammad. Yang Rasul cintai siapa? Fakir miskin. Maka tidak sah mencintai Rasulullah tanpa mencintai fakir miskin. Seperti itu, dan itu ada nasnya ya, ada teksnya sudah dibaca di Nasoihul Ibad itu. Siapa yang mengklaim dia mencintai Allah tapi tidak menghentikan dirinya dari maksiat, maka kecintaannya bohong. Siapa yang mengklaim mencintai Nabi Muhammad, man yadda'i hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengakui mencintai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mencintai fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Itu di bab 44 ya, bab 44 Nasoihul Ibad. Sahih Ibad. Para jamaah yang dirahmati Allah, di esensi ruku itu menghormati, memuliakan Allah, tapi pada saat yang sama juga kita diwajibkan memuliakan yang Allah ciptakan, dan itu adalah manusia. Jadi dasar utama berbuat baik apapun terhadap orang itu, sebab utamanya itu pertama karena Allah memerintah, yang kedua karena dia adalah manusia. Saya mengulangi ini yang kemarin. Adapun karena dia adalah orang tua, karena dia adalah guru, karena dia adalah tetangga, karena dia adalah anak, karena dia adalah istri, karena dia adalah saudara, keluarga, itu adalah sebab lain. Itu adalah alasan tambahan. Tapi esensinya yang paling mendasar kenapa kita harus baik dengan orang itu, karena memang Allah memuliakannya. Yang kedua karena memang Allah memerintahkannya untuk memuliakannya. Ayatnya saya sampaikan kemarin ya. Siapa yang membunuh, min ajli dzalika kataba ala bani Israil, karena itu kami maktubkan, kami perintahkan, kami wajibkan kepada Bani Israel. Kataba ala Bani Israel, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatala nasa jami'an, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Tapi sebaliknya, waman ahyaha, siapa yang menghidupkan manusia, tentu saja bukan menghidupkan dari mati menjadi hidup. Yang dimaksud adalah membantu hidup manusia, faka'annama ahyan nasa jami'an, seolah-olah dia membantu seluruh manusia. Di sini dasar utamanya berbuat baik kepada manusia itu. Yang kedua memang surat Al-Isra ya, atau Bani Israel 70 itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu sudah dibaca. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu alasan utama. Nah, sekarang terakhir saya lanjutkan ke iktidal. Setelah ruku itu iktidal. Kalau yang pertama sebelum iktidal disebutnya qiyam. Itu beda penyebutnya, sama-sama berdiri kan posisinya. Kalau rukun pertama dalam sholat berdiri bagi yang mampu.
Disebutnya al-qiyamu, berdiri bagi orang yang mampu. Tapi setelah ruku bangkit berdiri juga kan sebetulnya. Tapi sebetulnya apa? Iktidal. Takbir juga sama. Takbir pertama takbiratul ihram. Tapi takbir yang lain setelah itu bukan takbiratul ihram namanya. Takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan posisi. Dan dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Takbir itu intiqal, takbir perpindahan posisi. Kalau takbir pertama, takbir ihram, takbir pengharaman. Karena setelah takbir diharamkan mengucapkan ucapan-ucapan apapun selain ucapan sholat, kecuali ada beberapa yang dikecualikan. Misalkan membaca subhanallah bagi imam yang salah, atau membetulkan bacaan sholat langsung saja, tidak usah pakai subhanallah, langsung aja dibetulkan. Nah itu namanya takbir ihram, takbir pengharaman atas ucapan dan perbuatan sholat. Dilarang olahraga, dilarang makan, dilarang minum, dilarang perbuatan. Namanya ihram. Iktidal itu secara harfiah adalah adil, pertengahan, moderat. Salah satu mana iktidal. Kalau kita baca buku Al-Ghazali tentang akhlak, panjang cerita membahas pembahasannya, itu akhlak itu adalah iktidal. Apapun akhlak itu berkisar pada, berfokus pada iktidal, keseimbangan. Akhlak itu keseimbangan. Dalam diri manusia ada yang disebut dengan syahwat. Kurang syahwat negatif, kelebihan syahwat negatif juga. Iktidal itulah akhlak. Nah itu Al-Ghazali itu banyak bercerita itu. Terlalu kikir, susah memberikan harta, negatif. Terlalu boros, negatif. Yang benar menurut ukuran yang pertengahan, iktidal, pertengahan. Itu ayat itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia berinfak, membelanjakan harta itu, membelanjakan harta maksudnya Bapak-bapak, infak itu artinya membelanjakan harta, tidak berlebihan dan tidak kikir. Ada penjelasan tidak berlebihan itu bagaimana? Saya memberikan orang harta kepada yang kekurangan, oke, itu hak. Memberikan kepada yang sekolah, kayak kuliah, membayarkan UKT, itu hak, itu oke. Tapi kita memberikan harta kepada yang nggak berhak, misalnya tukang judi, untuk memberikan ngasih uang kepada orang suka judi, nanti dipakai judi, itu berlebihan. Yang tidak berhak pun dikasih. Jadi memang memberi itu harus ada ilmunya juga, tidak sekedar memberi bagus, enggak. Kemudian ada orang minjem duit, wajib ditanya itu buat apa? Buat beli HP, nanti dulu ah. Enggak apa-apa, nah, itu kalau enggak penting juga diberikan juga. Kecuali memang benar-benar penting HP-nya. Jadi kebutuhan primer itu boleh. Tapi untuk konsumtif, pinjam uang untuk apa? Ditanya dulu. Itu ada kasih contoh begitu tuh. Yang disebut berlebihan itu memberikan kepada yang tidak berhak pun dikasih. Yang ya berlebihan itu namanya. Itu ayat itu. Itu ayat. Ayat yang mirip dengan surat Al-Furqan ini ada juga di tempat lain itu.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah i'tidal. Tentang berani, syaja'ah, Al-Ghazali menyebut itu tengah-tengah berani itu. Kalau berlebihan, berani babi menyebutnya, kalau Hamka mengistilahkan itu nekat namanya, itu negatif. Kalau takut pada sesuatu yang benar dan hak tapi dia takut, itu juga negatif. Berani itu adalah berani pada tempat yang bersifat hak dan proporsional, tidak berlebihan. Jadi menjaga posisi tengah-tengah, kata Al-Ghazali, itulah hak. Makanya manusia itu kan ada 4 potensi berhubungan dengan akhlak itu. Ada syahwat, ada ada syahwat, ada ghadab, ada hikmah, ada adl. Syahwat itu berhubungan dengan selera, ghadab berhubungan dengan harga diri, dengan dignity, ingin unggul, ingin berhasil, itu ghadab. Semangat untuk bekerja itu sebetulnya ghadab itu. Semangat untuk unggul itu ghadab, dan itu tidak boleh dibuang. Ghadab itu untuk orang bertahan hidup dan untuk orang bisa fight dalam hidupnya itu semangat ghadab. Kalau ghadab itu terjaga dengan baik, maka akan disebut dengan husnul husnul hamiyah. Husnul hamiyah, semangat yang baik, itu dorongan ghadab itu. Dorongan ghadab. Ghadab terjaga dengan baik, kemudian syahwat juga sama, terjaga dengan baik. Nah, yang menjaga ghadab dan syahwat itu adalah hikmah, ilmu. Yang bisa menjaga ghadab dan syahwat adalah hikmah, ilmu, dan ukurannya adalah al-adl. Ini Al-Ghazali menarik membahas 4 ini, dan sudah sempat dibahas sebagian di hari Ahad itu, bahwa dalam diri manusia itu bekerja 4 potensi ini. Ghadab dan syahwat mengajak kita melakukan hal-hal yang enak. Ghadab mengajak kita, mendorong kita melakukan hal-hal yang unggul. Jadi orang punya keinginan membuat hotel yang paling tinggi di Dubai, Burjul Khalifah itu ghadab itu, dan di situ juga ada syahwat. Jadi yang melahirkan prestasi-prestasi itu ghadab dan syahwat. Tapi ghadab yang syahwat yang selama bisa dijaga oleh hikmah dan dijaga supaya tetap adil. Jadi hikmah itu menjaga ghadab dan syahwat supaya adil. 4 itu aja bekerja sama itu. Maka itulah akhlak, itulah al-i'tidal. Jadi pesan moral dari i'tidal Rabbana walakal hamdu itu, hiduplah dimanapun kapanpun dengan menggunakan prinsip i'tidal, proporsional, adil, tidak berlebihan, tidak kurang. Berlebihan itu disebut ifrat, kurang disebut tafrit. Terlampau bolos, ifrat, kurang memberi, tafrit. Terlampau semangat, berlebihan, melebihi batas-batas, ifrat. Tapi penakut, jubun namanya, itu tafrit. Tapi tengah-tengah di antara keduanya, i'tidal. I'tidal itu tengah-tengah antara ruku dan sujud, ditengahi dengan i'tidal. Sekali demikian, mudah-mudahan kita hidup bisa senantiasa menjalankan prinsip i'tidal, selalu proporsional, dan itu hanya bisa dijaga dengan hikmah atau ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.